Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawal Sasani, dipanggil Alwi, NIM 190321100074. Saya adalah mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, video saya kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah penyuluhan pertanian dengan judul yang saya angkat adalah Programa Penyuluhan Pertanian Komoditas Padi di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Nah, di sini saya akan berperan sebagai penyuluh yang memberikan program kepada petani, khususnya petani komoditas padi. Nah, jadi pokok pembahasan yang akan dibahas pada presentasi saya kali ini itu ada 5 pokok. Yang pertama adalah terkait program penyuluhan, apa itu program penyuluhan. Yang kedua adalah dari potensi daerah yang saya angkat. Terus yang ketiga terkait permasalahan apa saja sih yang terjadi. Terus yang keempat terkait rancangan program penyuluhan pertanian. Dan yang terakhir terkait kesimpulan. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama ya, terkait yang program penyuluhan. Apa itu program penyuluhan? Program penyuluhan itu merupakan sebuah rencana yang tertulis, yang disusun secara sistematis untuk memberikan suatu arah atau pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan dari penyuluhan. Nah, program penyuluhan ini juga masuk dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Itu menjelaskan terkait sistem penyuluhan pertanian dalam arti luas ya teman-teman. Pertanian dalam arti luas itu seperti perikanan, kehutanan, perkebunan, itu masih masuk dalam arti pertanian secara luas. Nah, itu juga mengamanatkan bahwa program penyuluhan pertanian itu sendiri ada dari program penyuluhan tingkat desa atau kelurahan, program penyuluhan tingkat kecamatan, program penyuluhan tingkat kabupaten atau kota, dan yang terakhir adalah program penyuluhan tingkat nasional. Nah, kita bahas terkait sektor pertanian. Sebelum kita ke potensi daerah ya, terkait sektor pertanian di negara Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting. Bukan hanya terkait pangan bagi masyarakat Indonesia, akan tapi memiliki peran juga dalam sebuah perekonomian suatu negara. Menurut data Badan Pusat Statistika yang saya kutip nih, tahun 2020, itu mengatakan bahwa sektor pertanian itu menjadi kontribusi terbesar nomor 2 di negara Indonesia, yaitu sebesar 13,45%. Provinsi Jawa Timur itu merupakan salah satu provinsi yang memiliki luas lahan dan produksi dan produktivitas padi yang cukup banyak. Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur itu ada Kabupaten Lamongan. Nah, ini juga berdasarkan data yang saya kutip dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur itu menggambarkan bahwa Kabupaten Lamongan ini merupakan kabupaten dengan produktivitas padi terbesar di Jawa Timur, paling tinggi, itu tahun 2017, yaitu sebesar 924.933 ton padi. Nah, kita lanjut ke problem atau permasalahan. Permasalahan ini dapat terjadi secara nasional, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Seperti yang saya lansir atau saya kutip dari beberapa media di atas, itu seperti dari ekonomi, jpsm.com, sama dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nah, itu mengatakan bahwa terkait kualitas penyuluh itu sangat kurang, seperti gagap teknologi dan kurangnya dalam mendorong kolaborasi dengan stakeholder terkait. Stakeholder seperti dari petaninya sendiri, dari besar, dari perusahaan, lembaga pertanian, pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, dengan adanya permasalahan ini, maka petani pada khususnya petani padi ya, itu pasti akan mengalami kebingungan dan semakin banyak permasalahan yang akan terjadi dalam kegiatan usaha taninya. Bukan hanya itu, kegiatan sharing-sharing ataupun bincang-bincang dengan penyuluh yang harusnya mereka sudah mendapatkan ilmu atau pengetahuan dalam menyelesaikan permasalahan itu akan sedikit terganggu di situ. Maka dapat dipastikan bahwa pencapaian tingkat kesejahteraan petani itu akan susah untuk dicapai dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada di atas. Nah, di sini ada beberapa rancangan program penyuluhan pertanian untuk komunitas padi yang saya buat. Ada 3 konsep yang saya angkat berdasarkan referensi yang saya baca dan saya kutip. Yang pertama itu ada dari model Knowledge Triangle. Knowledge Triangle ini merupakan sebuah model yang dibuat oleh Han tahun 2006. Model Knowledge Triangle ini merupakan konsep dasar dalam melakukan sistem penyuluhan pertanian dan di pedesaan. Han ini juga berpendapat bahwa model ini sangat prospektif untuk
mengintegrasi berbagai pengetahuan pertanian yang ditunjukkan pada peningkatan kapasitas petani untuk lebih produktif kembali dan mampu menyesuaikan berbagai permasalahan yang akan dihadapi. Itu menurut Han tahun 2006. Nah, gambarannya itu ada 4 pelaku. Di situ digambarkan ada 4 pelaku. Yang pertama itu ada petani, yang kedua ada lembaga peneliti, yang ketiga ada penyuluh, lembaga penyuluh, sama lembaga pendidikan. Jadi terkait petani ini ada di tengah. Nah, lembaga peneliti, lembaga pendidikan, dan lembaga penyuluh itu ada mengitari dari petani. Akan tapi dari ketiga ini, lembaga penyuluh, lembaga peneliti, dan lembaga pendidikan ini sama-sama saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Lembaga penyuluh ini juga menjadi jembatan yang memiliki peran vital bagi menghubungkan lembaga peneliti dan lembaga pendidikan kepada petani. Nah, kita lanjut ke EINET. EINET ini merupakan Extension Information Network. Ini digunakan oleh negara Jepang pada sektor pertanian itu sejak tahun 2000-an sampai sekarang, dengan dipadukan dengan adanya internet, homepage, dan dioperasikan oleh teknologi informasi dari pemerintah Jepang sendiri. Karakteristik pemanfaatan teknologi di Jepang itu didominasi oleh lembaga jaringan kerja informasi pertanian yang langsung dinaungi dan dibawahi oleh Asosiasi Pembangunan dan Penyuluhan Pertanian Jepang. Ini berdasarkan penelitian dari Fukuda tahun 2005 itu melaporkan bahwa pemanfaatan teknologi penyuluhan pertanian dan pedesaan melalui Extension Information Network yang melalui Extension Information Network di kalangan petani maupun pengguna yang lain itu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, pada tahun 2005 tercatat sekitar 4.000 petani dari seluruh negara Jepang terlibat dan memanfaatkan informasi melalui Extension Information Network ini. Nah, yang terakhir terkait Cyber Extension. Cyber Extension ini merupakan sebutan lain sih dari model yang sudah saya sebutin tadi terkait EINET atau Extension Information Network yang dilakukan di negara Jepang. Sebenarnya sama-sama memanfaatkan sistem yang terintegrasi untuk menggabungkan berbagai stakeholder seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, lembaga peneliti, perusahaan pertanian, pasar, penyuluh sendiri, dan petani. Nah, manfaatnya itu banyak terkait penggunaan dari Cyber Extension atau dapat disebut juga dengan Extension Information Network itu banyak dari penyuluh maupun dari petani. Terkait dari penyuluh itu antara lain ada terkait pengumpulan informasinya akan lebih cepat dan lebih mudah, terus mendapatkan informasi seputar pertanian dan cuaca itu sangat cepat, dan dapat menyebarkan informasi kepada petani itu secara serentak. Terkait manfaat petani atau penggunanya itu ada juga seperti dapat mengetahui informasi dan pengetahuan terkait pertanian di usaha tani padi khususnya, terus dapat mengetahui informasi cuaca di daerah lain dan daerah sekitar secara cepat dan tepat, dan dapat berkomunikasi dengan petani-petani lainnya yang ada di daerah-daerah sekitar maupun di seluruh Indonesia. Terus contoh dari pemanfaatan Cyber Extension ini yaitu pada sistem diagnosa pertumbuhan padi yang telah dikembangkan dengan Fukui Prefector namanya. Nah, di sini ada solusi dari contoh penerapan Cyber Extension atau dapat disebut juga dengan Extension Information Network, yaitu terkait aplikasi Simlohtan. Nah, Simlohtan merupakan salah satu platform web page atau aplikasi yang terintegrasi dengan beberapa stakeholder seperti pemerintah, lembaga pertanian, penyuluh, lembaga peneliti, terus dari petani itu sendiri, dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam memanajemen informasi penyuluhan pertanian. Jadi buat kalian yang masih penasaran terkait apa itu platform atau aplikasi Simlohtan itu bagaimana, terus bagaimana sih cara menginstalnya dan login pada aplikasi Simlohtan ini, so enjoy for watching guys. Halo sahabat tani, selamat datang di Sistem Informasi Penyuluh Pertanian atau Simlutan berbasis Android. Simlutan merupakan data petani secara online dan bisa diakses semua pihak secara transparan, dan kini semakin mudah digunakan dengan hadirnya aplikasi versi Android.
Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan para penyuluh pertanian dan pemangku kebijakan dalam mencari informasi tentang database penyuluhan dan petani. Selain itu, dengan adanya versi Android ini memudahkan penyuluh dalam memonitoring kegiatan data yang berada di Simlutan. Simlutan versi 2 Android ini melengkapi Simlutan versi sebelumnya dengan menggunakan akun yang telah tersedia. Untuk lebih jelasnya, kita simak cara menginstal Simlutan versi 2 Android. Pertama, klik dan buka menu Play Store pada handphone Android Anda. Kemudian, setelah membuka Play Store, klik pada menu Search atau pencarian, lalu ketik Simlutan dan akan muncul pada baris pertama aplikasi Simlutan. Setelah diklik, lalu pilih Install aplikasi dan tunggu hingga selesai. Setelah selesai, klik Buka atau Open. Kemudian, setelah membuka aplikasi Simlutan, silakan login menggunakan username dan password admin. Dan apabila tidak memiliki username dan password, maka dapat mengklik tombol di bawah, pilih tulisan Masuk sebagai tamu, lalu pilih provinsi yang akan dicek dan mengisi password dengan guess. Setelah itu akan muncul tampilan awal Simlutan versi Android. Selamat mencoba Simlutan versi 2 Android. Tidak terasa nih teman-teman, sudah sampai di kesimpulan dari program penyuluhan pertanian komunitas padi di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ini, terutama dalam segi penyuluh dapat mengoptimalkan dalam menyalurkan informasi dan pengetahuannya melalui layanan digital tanpa terbatasnya waktu, biaya, dan tenaga. Terkait petani, petani juga sangat mudah dalam mengakses semua informasi, pengetahuan dalam melakukan kegiatan usaha taninya. Petani juga dapat lebih mudah dalam menangani sebuah permasalahan karena koordinasi antara petani dan penyuluh dalam platform ini tuh dapat dikatakan secara cepat dan tepat, sehingga petani juga akan lebih mudah dalam menangani sebuah permasalahan atau hambatan yang terjadi pada kegiatan usaha taninya. Terus apabila permasalahan dan hambatan yang terjadi itu dapat diminimalisir atau dapat diselesaikan, maka proses pencapaian kesejahteraan petani padi khususnya di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, bahkan secara nasional itu akan tercapai. Nah, untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya dan sudah men-like, saya mengucapkan terima kasih. Kalau terima kasih dalam bahasa Maduranya itu matur sakalangkong. Apabila ada kekurangan dalam video saya kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.